Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radha Ahmad Pradana, NPM 2478291, kelas 2C. Di sini saya akan mempraktikkan paket tracer 3 eh, 3710 ya. Jadi di sini di 3710 kita akan menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas sebuah jaringan ya. Jadi di sini kita langsung aja ke part 1. Nah, di sini ini anjuran topologinya ya. Dimana di sini ada 3 device atau 2 device yang tersambung oleh satu network ya, atau satu internet. Nah, ini anjuran topologi untuk part pertama. Lalu di sini kita topologi yang saya gunakan ya. Di sini saya akan menggunakan satu buah laptop dan satu buah PC. Nah, di sini kita akan mengecek dulu IP address dan MAC address physical dari setiap device-nya. Nah, di sini kita akan ngecek di CMD ya, dengan cara yaitu IP config all. Nah, di sini kita cari yang ya. Nah, ini deh, benar-benar. Karena saya menggunakan WiFi ya, berarti yang ini wireless LAN adapter, yang dimana IP address-nya yaitu 192.168.1.7, sedangkan MAC address-nya adalah 02.E2.44.1.2.45.CD. Nah, kalau di komputer saya ini, IP-nya adalah 192.168.1.5 ya. Beda ya, kondisinya 7 di sini 5. Lalu MAC address-nya itu 50.3E.AA.CC.E9.8. Nah, kalau udah kita mengidentifikasi IP dan MAC address-nya, kita akan mulai menggunakan Wireshark ya. Nah, di sini kita akan buka dulu Wireshark ya. Wireshark. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita akan memilih WiFi ya, karena network kita itu tersambung ke WiFi. Kita klik 2 kali. Oke, di sini muncul banyak info. Oke, muncul banyak info ya, atau data lines, yang dimana data lines itu akan dibedakan setiap warnanya ya, berdasarkan protokol. Lalu kita akan untuk di lab ini kita hanya akan menunjukkan display protokol ICMP aja ya. ICMP. Oke, jadi sini kita akan disini ya, apply a display filter. Nah, kita ketik ICMP. Oke, udah kita ketik ICMP, lalu kita akan ping Oke, kita akan ping ke komputer ini ya, komputer kita ini. Berarti di sini kita akan ping 192.168.1.5. Berhasil lah. Berhasil, lalu kita cek di sini. Kita restart dulu dengan cara ini, kita stop. Kita run lagi, continue without save. SMP. Bentar. Oke, salah. Lalu ini kita ulangin lagi ya, pingnya. Nah, setelah kita ulangin, di sini ada ini ya, udah terfilter protokolnya jadi ICMP aja. Nah, di sini terdapat ya waktu kita melakukan interaksi
Lalu ini source IP berarti dari laptop ini. Destination tujuan IP yang diinteraksi berarti PC ini. Lalu terdapat protokol serta info. Nah, di sini kalau kita pencet info yang pertama ini, nah di sini terdapat yang destination dan source MAC address ya. Oke, apakah source MAC address ini sama dengan laptop kita ini ya? Apakah sama? Kita lihat di sini. Berarti source ya, dari source sumbernya 02 ini ya, 02 E2 44 17 45 CB. Kita lihat apakah sama dengan MAC address kita. Nah ini sama ya, 02 E2 44 12 45 CB. Oke. Lalu apakah destination MAC address di WhatsApp sama dengan PC kita atau tujuan kita ya? Berarti di sini karena tujuan kita MAC address yaitu 53E, benar ini source destination 50 nya 53E AA CC S238. Oke, sama, berarti sama. Lalu bagaimana MAC address ini dihasilkan di PC kita? Nah, bagaimana caranya? Caranya saat kita melakukan ping tadi ya, ping tadi itu setelah kita melakukan ping terjadi namanya proses ARP. ARP itu adalah ini ya, sebuah proses yang dimana saat kita berinteraksi ini akan memetakan alamat IP ke alamat MAC address gitu. Jadi itu terdapat proses ARP. Oke, lanjut kita ke sini. Lalu di part 2 ini kita akan analis ya, ICMP di luar ya, host luar ya, bukan di local host. Nah ini kita disuruh ping 3 website, lalu akan menentukan IP address serta MAC addressnya. Ini kita langsung aja mempraktekkan. Di sini kita langsung ping kita bukan yahoo.com. Nah, oke. Di sini kan di WhatsApp kan muncul banyaknya ya, banyak paketnya ya. Jadi kita bisa berhentiin kayak gini aja. Nah, setelah kita berhentiin, kita tentukan IP-nya serta MAC address-nya. Nah, di sini berarti kita cari sebuah request yang pertama ya, dari 117 destination. Nah, destination Yahoo ini apa IP-nya? Ini ya destination-nya 180.22 180.22 114.11. Ini destination IP-nya dari Yahoo. Destination berarti dimulai dari oke, 180.22. Nah, dimana MAC address Yahoo ini adalah sama ya, 02 E2 44 45 CB. Oh ini deh yang atas ya, yang atas. Sorry. Destination 6C D7 1942 2D 80. Nah, IP dari Yahoo-nya ini 180.22 114. Oke, sama ya. Lalu yang kedua kita akan ping Cisco www.cisco.com. Nah, ini IP
address dari Cisco atau destination IP-nya adalah 23.223.114. Ya, ini lupa kita jalanin ya. Jadi kita ulangin dulu. Nah, source-nya oke, sama ya destination-nya. Tapi di sini destination-nya adalah sama kayak di Yahoo tadi ya, menc di 7.19.82.22.20. MAC address-nya sama. Lalu tapi ini ya beda ya destination IP-nya. Lalu kita akan ping Google www.google.com ping google.com. Oke, IP yang kita peroleh dari destination ini adalah 216.239.38.120. Apakah sama destination 216. Oke, nah. 216 ini ya berarti. Di sini destination portnya juga sama yang atau MAC address ya, C di 7.19.42.280. Lalu IP dari IP destination Google adalah 216.239.78.120. Lalu apa ini significant about this information? Oke, apa yang penting tentang informasi ini? Jadi informasi yang penting dari kasus ini adalah MAC address-nya sama ya, MAC address destination-nya sama. Lalu bagaimana informasi ini berbeda dengan local ping yang kita lakukan di part 1. Nah, bagaimana berbeda? Karena kita ini nge-ping di di jaringan yang berbeda ya. Kalau tadi kan di jaringan yang sama, kalau ini berbeda, sehingga dia akan mengembalikan MAC dari interface LAN gateway defaultnya. Lalu mengapa WhatsApp menunjukkan MAC address localhost tetapi tidak menampilkan alamat MAC sebenarnya untuk host jarak jauh ya? Kenapa? Apa begitu? Karena alamat MAC untuk host jarak jauh tidak diketahui di jaringan lokal. Jadi alamat MAC dari default gateway digunakan. Setelah paket mencapai router, informasi layer 2 dihapus dari paket dan layer 2 baru akan dilampirkan dengan alamat MAC tujuan router hop berikutnya. Lalu kita akan di sini ada lagi sebuah kasus ya. Sebuah kasus jika orang lain ini melakukan ping ke device kita tetapi tidak ada timbal baliknya, itu ada kemungkinan firewall ini memblokir aksesnya, jalan aksesnya. Nah, lalu gimana cara kita mengizinkan akses tersebut? Caranya kita membuat inbound rule allowing untuk ICMP melakukan talk di firewall. Membuat aturan atau perizinan ICMP untuk melakukan jalanlah lalu lintas jaringan. Caranya itu kita ke Windows Defender Firewall. Di sini kita shortcut aja. Kita menggunakan shortcut, lalu kalau udah kebuka kita ke Advanced Settings. Nah, di sini kita pilih inbound rules, lalu kita new rules, new.
terus lalu kita ke custom, lalu kita protokol endport. Di sini kita protokol tipenya pilih ICMP4. Nah, ya kita disuruh pilih ICMP4, lalu di mana kita klik next, dan di sini kita pilih ANI-VPN. Oke, kita remote forward. Oke, verify ANI-IP, kita next. Justru di sini kita pilih allow the connection, lalu next, next. Oke, ini di profil by default di store atau ya profil next. Oke, kita mengikuti defaultnya aja. Next, lalu di sini kita masukkan nama ini ya, allow ICMP request, copy. Nah, kita finish. Nah, muncul ya. Ini untuk apa ya, jalan akses gitu. Sudah selesai, lanjut. Nah, bagaimana kalau kita akan menghapus akses yang telah kita buat tadi? Caranya itu adalah click in the left pane, the locate the user. Oke, kita tinggal right click aja, klik kanan, disable rule. Nah, udah ya, ke disable. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di praktikum 3710 ya, mengenai menggunakan WhatsApp untuk melihat jaringan, lalu lintas jaringan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.